ketika seperti ini, ketika dia nyerang, ini kuda-kudanya sudah rusak. Ketika dia mau nyerang berikutnya, bahkan saya tidak perlu bergerak. Dia nyerang berikutnya, bahkan saya tidak perlu bergerak. Ya. Ketika strukturnya sudah rusak, maka yang terjadi adalah bukan kecepatan yang dipentingin. Struktur yang bagus akan merusak kuda-kuda lawan, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa kembali menyerang. Halo, para praktisi Wing Chun, para pecinta Wing Chun, dan para penggemar Wing Chun. Kita ketemu lagi di bedah Wing Chun yang ke-7. Di sesi ke-7 kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang 4 karakteristik Yip Man Wing Chun. Kemarin kita sudah bahas yang pertama, kedua, dan ketiga. Kali ini kita akan membahas yang nomor 4 yang paling banyak dilupakan dan sering sekali tidak dilakukan oleh banyak praktisi Wing Chun ketika mereka bertarung dengan menggunakan Wing Chun-nya. Yaitu apa? Merusak kuda-kuda lawan atau destroy balance. Ketika kita bicara tentang Wing Chun, banyak sekali kesalahan dari para praktisi yang mengatakan bahwa Wing Chun itu adalah tentang kecepatan atau speed. Ini salah total. Ketika kita bicara tentang Wing Chun, kita berbicara tentang yang namanya struktur. Kita bicara tentang bagaimana struktur kita itu merusak kuda-kuda. Sifu sering sampaikan, lebih baik benar daripada cepat. Karena ketika struktur kita benar, maka tanpa kecepatan pun lawan itu tetap bisa kita submit. Ketika apa? Ketika kuda-kudanya atau strukturnya kita rusak. Nah, ketika kita bicara tentang destroy balance, ada satu poin penting yang sering sekali terlupakan dari para praktisi Wing Chun. Itu apa? Adalah nyali. Ketika kita masuk dalam kuda-kuda lawan, masuk dalam titik aman lawan, yang paling sering adalah kita merasa ragu-ragu untuk masuk ke dalam daerah pertahanannya. Dan ketika kita ingin merusak kuda-kuda, maka yang paling penting itu adalah nyali kita untuk masuk dalam garis pertahanan mereka dan merusak kuda-kudanya. Nah, ini banyak sekali sering terlewatkan oleh praktisi Wing Chun. Sehingga pada akhirnya kita sering lihat bahwa praktisi Wing Chun itu sering melakukan yang namanya cat fighting atau bertarung gaya kucing ya. Oke, seperti apa sih merusak kuda-kuda atau destroy balance? Saya akan panggil member kita untuk mencontohkan gerakannya. Oke, silakan. Oke, ketika kita bicara tentang merusak kuda-kuda, yang paling penting itu adalah bagaimana lawan kita itu ketika kita melakukan gerakan Wing Chun, kuda-kudanya terkunci. Sehingga pada akhirnya dia tidak bisa melakukan gerakan lanjutan. Nah, ini biasanya kalau latihan kita bisa lanjut dalam latihan Chizao. Ketika kita melakukan Chizao seperti ini, banyak orang ketika melakukan Chizao itu lebih memilih untuk speed. Ketika kita speed, maka yang terjadi adalah partner kita itu tidak akan terkunci kuda-kudanya. Contoh ya, ketika saya bermain speed, maka yang terjadi adalah inilah yang sering terjadi ketika kita bicara tentang orang bermain Wing Chun. Ketika kita bicara tentang speed, maka kita melupakan konsep yang namanya mengunci kuda-kuda atau merusak kuda-kuda lawan. Dan dalam Chizao sebenarnya tidak perlu cepat. Yang penting itu benar. Sekarang saya akan mencontohkan, tidak perlu cepat, tapi dia benar. Sehingga pada akhirnya dia mencoba, kalau bisa coba aja. No koreo ya. Jadi ketika kita main ini tidak perlu cepat, yang penting kita benar. Ketika kita melakukan gerakan, pelan saja, tapi pada akhirnya membuat dia tidak bisa bergerak. Ini ketika saya kayak gini, ini tangan ini tidak bisa melakukan gerakan. Coba aja. Tangan ini tidak bisa melakukan gerakan. Tidak perlu cepat, tapi dia benar. Sama ketika ini satu gerakan yang paling sulit ya, sering kita sebut. Ketika kita mengambil langsung dari luar, saya akan ngambil seperti ini, tidak perlu cepat. Ketika saya ngambil seperti ini, dia mau nyerang pun tidak bisa. Ketika dia lanjut mau nyerang, maka hanya akan seperti ini. Jadi tidak perlu cepat, tapi yang penting adalah bagaimana struktur kita ketika melakukan gerakan itu benar. Ketika Chizao kita sudah terbiasa, karena Chizao ini kan latihan drill untuk jembatan menuju pertarungan. Ketika sudah terbiasa dengan gerakan yang benar dan merusak kuda-kuda,
maka ketika fight pun itu akan menjadi hal yang biasa. Ketika kita fight seperti ini, saya seperti ini, ketika lawan menyerang saya, ya, yang saya fokuskan itu adalah ya, kuda-kudanya rusak. Sehingga dia mau nyerang berikutnya, tidak bisa nyerang. Kita ulang sekali lagi, yang penting itu bukan cepat. Yang penting itu adalah keberanian kita, nyali kita untuk masuk ke dalam dan merusak kuda-kuda yang dimiliki oleh lawan kita. Kita ulang sekali lagi, ketika seperti ini, ketika dia nyerang, ini kuda-kudanya sudah rusak. Ketika dia mau nyerang berikutnya, bahkan saya tidak perlu bergerak. Dia nyerang berikutnya, bahkan saya tidak perlu bergerak. Ya. Ketika strukturnya sudah rusak, maka yang terjadi adalah bukan kecepatan yang dipentingin. Struktur yang bagus akan merusak kuda-kuda lawan, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa kembali menyerang. Oke, jadi ini karakteristik nomor 4 dari Wing Chun Grandmaster Ip Man yang banyak sekali dilupakan. Karena apa? Karena yang pertama, mereka tidak memahami struktur dengan benar, sehingga pada akhirnya ketika benarnya tidak dapat, mereka memilih untuk cepat. Disinilah awal mula kesesatan dalam Wing Chun, yang banyak orang bilang Wing Chun itu harus cepat, dan itu benar-benar salah. Terus yang kedua, mereka tidak punya nyali untuk masuk ke dalam, sehingga pada akhirnya kita bisa mendesak dan mengunci struktur lawan, dan pada akhirnya kuda-kudanya rusak. Oke, jadi itu yang nomor 4, destroy balance, merusak kuda-kuda dari 4 karakteristik Ip Man Wing Chun. Buat teman-teman praktisi Wing Chun yang sedang berlatih, pastikan itu ada dalam latihan Anda. Kalau enggak, ya tanyakan sifu Anda. Bila teman-teman punya komen, saran, pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di bedah Wing Chun berikutnya. Bye.